Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat beraktivitas dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi manusia dan masyarakat yang salah satu merupakan materi dari ilmu sosial budaya dasar. Nah, ya. Nah, materi ini ada di dalam pertemuan kelima kita. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba melihat bagaimana kemudian sebenarnya manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 status dan peran, di mana kemudian manusia itu ada pada sebagai seorang individu, dan manusia itu juga bagian dari yang namanya anggota bagian dari keluarga dan juga merupakan bagian dari keluarga masyarakat. Sebagai individu, dia pasti punya keunikan. Jadi punya keunikan kepribadian seperti yang saya terangkan sebelumnya. Bagaimana kemudian sebenarnya esensinya adalah sebagai individu itu berasal dari kata individuum yang berarti tidak bisa terbagi lagi, sehingga setiap manusia punya karakteristik sendiri-sendiri. Bahkan ketika dia dikatakan kembar, dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Sebagai manusia, sebagai kesatuan yang terbatas sebenarnya, memiliki pola yang spesifik. Jadi dia punya pola-pola spesifik, baik pola berperilaku, berinteraksi, pola kepribadiannya. Ya, ini dia punya spesifikasi dan punya ciri khas. Dan ciri khas itu menjadi semacam karakteristik, dan karakteristik pada setiap individu punya berbeda-beda. Dan individu itu sebenarnya keterpaduan secara ilmu alam ya. Kalau kita belajar ilmu alam dulu, kita belajar mengenai apa yang kemudian disebut sebagai genotip dan fenotip. Apa genotip itu dari gen, dari apa? Dari kalau kita belajar di SMA itu kan genotip dan fenotip. Kalau genotip itu nggak nampak dan fenotip itu yang nampak gitu kan. Oke. Nah, karakteristik itu pada individu, ciri khas itu pada individu itu disebut sebagai kepribadian. Nah, kepribadian itu apa? Kepribadian itu merupakan keseluruhan dari perilaku yang merupakan hasil dari interaksi antara potensi psikofisikal, fisik dan psikologis yang terbawa sejak lahir pada rangkaian situasi dan lingkungan tertentu yang tertangkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Jadi bagaimana kemudian apa ciri khas yang ketika kemudian kita mendapatkan rangsangan dari luar itu menjadi semacam kepribadian kita misalnya. Sebagai anggota keluarga jelas kita merupakan bagian dari anggota keluarga. Dalam konsep keluarga sendiri merupakan adalah kumpulan orang karena keturunan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara atau keluarga itu menurut Freud itu juga terjadi karena dorongan seksual antara pria dan wanita gitu. Tapi kalau pada saat ini konsep keluarga pun juga berubah, di mana keluarga itu bisa diartikan sebagai organisasi atau komunitas sosial yang memiliki solidaritas cukup tinggi gitu. Nah, fungsi dari keluarga di sini adalah fungsi yang pertama itu adalah fungsi reproduksi atau kemudian adanya keturunan. Yang kedua itu adalah fungsi yang disebut sebagai fungsi sosialisasi. Jadi bagaimana kemudian menurunkan nilai norma atau pengetahuan terhadap generasi baru gitu kan. Jadi ketika kemudian kita kecil diberikan disosialisasikan bahwasanya kita harus makan pakai tangan kanan kayak gitu, itu adalah fungsi sosialisasi.
Afeksi memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan kepada kita gitu kan di bagian dari keluarga. Ekonomi di mana kemudian dia fungsi ekonomi itu adalah dicukupi kebutuhan hidupnya, misalnya diberikan jatah jajan dan sebagainya kayak gitu. Fungsi kontrol sosial kita, jadi bagaimana kemudian mengontrol kontrol kita setiap hari, misalnya di telepon meskipun kita ada di kos-kosan atau dimanapun, jadi dikontrol bagaimana apakah kemudian kita melakukan penyimpangan atau tidak kayak gitu kan. Nah, jadi itu proteksi adalah melindungi, bagaimana kemudian memberikan perlindungan, memberikan rumah, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian dan sebagainya kayak gitu, memberikan status dan dari fungsi-fungsi inilah ada yang namanya fungsi manifest dan fungsi laten. Yang manifest itu mulai fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, ekonomi sampai dengan proteksi, dan fungsi laten dari keluarga itu adalah yang terakhir, yaitu memberikan status. Jadi nggak kelihatan, laten itu kan nggak kelihatan. Jadi yang laten dari fungsi keluarga itu adalah memberikan status. Jadi kita memberikan status kita, misalnya saya dengan lahir dari keluarga keluarga kaya, sehingga kemudian status sosial di masyarakat itu semakin tinggi, atau kemudian lahir karena di keluarga keraton, maka kemudian status sosial kita menjadi tinggi karena itu. Jadi itu fungsi memberikan status sosial bagi diri kita. Nah, sebagai anggota bagian dari masyarakat, manusia itu adalah unsur utama dalam terbentuknya masyarakat. Karena tidak ada masyarakat yang tanpa ada manusia. Jadi banyak sekali definisi masyarakat. Menurut Ralph Linton, bagaimana masyarakat itu adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial yang terbatas dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Maksudnya di sini ada kelompok sosial yang telah hidup dan bekerja sama dan cukup lama, dia hidup tinggal di sana dan cukup lama, mereka kemudian mengatur diri dan menganggap diri mereka dari bagian dari kelompok itu, dan kemudian dirumuskan dengan jelas bagaimana nilai norma aturan yang disepakati secara bersama. Itu. Terus selanjutnya adalah soal menurut Selo Sumarja, masyarakat itu adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, seperti yang kita jelaskan minggu kemarin tentang apa itu kebudayaan, bagaimana agamanya, bagaimana kemudian sistem bahasanya, bagaimana kemudian melahirkan sistem teknologi, kesenian, dan sebagainya. Pencalonan juga menghasilkan bagaimana kesatuan hidup yang terbatas yang berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat kontinu. Nah, ini itu yang kemudian disebut masyarakat. Nah, pada dasarnya masyarakat itu merupakan komponen, ada dua komponen utama membentuk masyarakat. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah kebudayaan. Populasi di sini adalah terjadi karena populasi kesatuan itu karena ada faktor genetik, karena ada keturunan di sana sehingga kemudian terciptalah masyarakat di sana, atau faktor demografik. Demografik itu kan ada kematian, kelahiran, atau kemudian ada perpindahan, ada migrasi dan emigrasi, ada imigrasi, ada masuk, ada keluar kayak gitu. Atau kemudian ada yang komponen yang lain adalah faktor kebudayaan atau yang saya jelaskan kemarin, apa itu kebudayaan. Ada yang mengatakan cipta rasa karsa manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara ada yang judulnya adalah sistem kebudayaan itu merupakan dari keseluruhan dari ide gagasan, perilaku, aktivitas atau dan juga benda material atau artefak yang diperoleh manusia melalui proses yang namanya belajar. Menurut John Lengrat, dan ada 3 wujud tadi kebudayaan, ada ide, ada aktivitas, ada artefak. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari masyarakat itu selalu dia hidup secara berkelompok, berkomun. Jadi komunal, komun. Jadi ada komun. Istilah komun itu dalam Latin itu disebut komun. Komun itu adalah bersama. Jadi berkelompok secara komun. Jadi ada istilah komun, ada istilah komun, ada ideologi yang namanya komunisme, ada yang kemudian itu adalah dari kata bersama, secara komun. Berkelompok, melahirkan kebudayaan, dia melahirkan kebudayaan dari mengalami perubahan, selalu mengalami dinamika dan selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan menggunakan bahasa dan sistem simbol yang ada. Terdapat kepemimpinan di sana di dalam organisasi sosial dan ada yang namanya stratifikasi sosial. Jadi ada perbedaan. Ya, di dalam masyarakat itu juga ada yang namanya peran dan status. Nah, apa itu peran dan status? Status itu the collection of rights and duties.
Maksudnya apa di sini adalah kumpulan dari right itu adalah hak, ya kan? Jadi human right jadi hak manusia, jadi right and duties, hak dan kewajiban sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian hak-hak kita itu adalah status, jadi kumpulan dari yang melekat pada diri kita itu adalah status, sementara peran itu ada di dynamic aspek status. Misalnya kita statusnya adalah mahasiswa, maka hak kita jelas, kita mendapat haknya adalah kita mendapatkan proses kuliah, kita mendapatkan nilai, kita mendapatkan fasilitas dari kampus, kewajibannya membayar UKT kayak gitu-gitu. Tapi perannya apa sih gitu kan? Dinamik aspeknya apa dari status yang diperoleh sebagai mahasiswa? Misalnya perannya adalah dengan menggunakan tridharma perguruan tinggi, dia wajib mendidik, atau kemudian pendidikan, melakukan riset, ya, melakukan pengabdian, nah gitu. Itu adalah peran dan status yang didapatkan dari manusia. Dan tipologi dari status itu ada yang kemudian diperoleh atau kemudian secara lahir langsung kemudian mendapatkan status tertentu, itu yang kemudian disebut sebagai ascribed status. Ada status yang karena kemudian kita berusaha untuk meraihnya, karena ada effortnya di sana, itu yang disebut achieve status. Ada yang kemudian karena diberi atau assign status. Jadi ada status yang diraih. Status mahasiswa itu karena ada diperoleh atau diraih karena diraih. Jadi status yang kemudian diperoleh yang kita sebagai mahasiswa atau dosen misalnya saya, ya karena ada faktor atau ada ada perjuangan untuk meraihnya. Terus kemudian ada yang namanya status karena diberi atau assign status, karena kita nggak apa-apain, kita jalan seperti biasa, kemudian kita mendapatkan status karena itu yang disebut sebagai assign status. Oke, itu oke, saya cukupkan. Untuk diskusi lebih lanjut kita akan ada di meeting selanjutnya. Sekian dari saya, itu konsep dasar bagaimana kemudian manusia dan masyarakat. Sekian, terima kasih sudah memperhatikan tayangan ini. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.